Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur. Bagaimana keadaannya? Semoga baik-baik saja dan semoga dalam lindungannya, amin. Kali ini kita akan melakukan rutinitas seperti biasanya, yaitu rutinitas perkumpulan yang hari ini akan dilaksanakan di tempatnya Bapak Hamid, yaitu di Desa Serandil, di Dukuh Serandil, Desa Pegundungan. Serandil adalah salah satu dukuh yang ada di Desa Pegundungan. Mayoritas penduduk Dukuh Serandil bermata pencaharian sebagai petani, yang mayoritas bertani sayur mayur. Namun banyak juga yang bertani menanam tembakau serta kopi. Di Desa Serandil, para petani tembakau biasanya menanam tembakau itu jenis tembakau Jawa, Meloko, dan yang lain-lain. Dalam perhitungan sensus petani tembakau, Serandil menghasilkan sekitar 50 ton per tahun dalam bentuk tembakau grade A alias kualitas terbaik. Tidak lepas juga tanaman kopinya, kopi Serandil menghasilkan juga kualitas kopi terbaik. Pertemuan kali ini akan diadakan di tempatnya Bapak Hamid, Ketua APTI Cabang Kabupaten Banjarnegara, yang nanti akan dihadiri oleh mantan pegawai BPP Kecamatan Pejawaran Bapak Widodo, akan dihadiri oleh para pengurus APTI Cabang Kabupaten Banjarnegara, serta akan kedatangan tamu dari teman-teman Pupuk Komsah. Pupuk Komsah adalah salah satu pupuk organik yang nantinya akan sedikit presentasi mencari solusi bagaimana cara bertani yang bijak agar para petani mendapat solusi yang terbaik ke depan untuk bertani.
Alhamdulillah kita sudah memasuki di gerbang Duku Serandil. Beginilah keadaan Duku Serandil, Desa Pegundungan, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Monggo Lur, kita ikuti kegiatannya sampai akhir, jangan di skip ya Lur. Jangan lupa subscribe serta komennya. Terima kasih sedulur. Biasa li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ketua APTI Kabupaten Banjarnegara serta pengurusnya, yang kami hormati teman-teman APTI dari Kecamatan Pejawaran dan Pagentan, yang kami hormati dari Komsah yang saat hari ini hadir pada pertemuan rutin APTI memberikan waktu pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Teman-teman APTI cabang Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati, kepada Bapak Widodo dan dari Komsah secara yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa bahwasanya kita semua sampai saat ini masih diberi rahmatan, kenikmatan, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada pertemuan hari ini kita semua bisa hadir, walaupun ada yang tidak hadir, mungkin belum, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman APTI Kabupaten. Selawat salam kita ajukan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Kita semua selalu menanti salawatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, saya selaku Ketua APTI Cabang Kabupaten Banjarnegara sekaligus sebagai tuan rumah, ya alhamdulillah panjenengan sedaya kersa rawuh wonten mriki sak perlu kangge pepanggihan melaksanakan kegiatan rutin setiap hari Jumat Wage. Namun sebelumnya saya selaku tuan rumah cuma mengucapkan banyak terima kasih atas rawuhipun panjenengan sedaya teng mriki kados mekaten usul-usulan dan mungkin hidangan nggih. Kula selalu marahi saanane. Tapi setelah keliling ke tempat panjenengan ya kaya yang kana kula melu seneng. Terus mungkin sing dong pas teng mriki ngrasat supaya kula nyuwun pangapunten. Nggih. Dadi kula selaku ketua ya jare wong tua yang marahi
marai sing nom ya kondas sederhana, tapi kenyataannya ya alhamdulillah gak bisa ora sederhana ya matur nuwun nggih. Lalu yang berikutnya terkait dengan kegiatan ABDI Kabupaten Banjarnegara, alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan lancar dan semangat. Mungkin sudah bisa direspon dari teman-teman ABDI lain kabupaten se-Jawa Tengah. Karena kalau setiap kegiatan langsung saya share ke grup ABDI Jawa Tengah, sehingga respon dari teman-teman ABDI Jawa Tengah saya selalu nyoroti di ABDI Kabupaten Banjarnegara ya tetap kompak dan semangat. Itulah kegiatan kita. Maka dari itu perlu kita lestarikan dan perlu kita semangatkan. Kemudian yang inti yang perlu saya sampaikan, mungkin saya sangat berterima kasih pada panjenengan semua yang dari Jogja. Ini panjenengan menyempatkan diri untuk bergabung di kegiatan ABDI pada saat ini. Ya mungkin ada kepentingan juga dari panjenengan, sehingga nanti apa yang panjenengan bawa dari Jogja itu mungkin bisa mendapat respon dari teman-teman ABDI di sini. Kemudian nantinya bisa masuk ke petani langsung, sehingga monggo panjenengan selalu berupaya bagaimana caranya mengembangkan memasarkan produk dari panjenengan melalui Pak Dodo bisa. Monggo nggih istilahipun nggih mlampah sareng-sareng nggih. Yang perlu saya sampaikan yang berkaitan dengan kegiatan petani tembakau ini hasil rapat ABDI Jawa Tengah yang di Rumah Kebun Magelang. Ini tentang demplot tanaman tembakau yang ada di 15 titik. Karena saya sendiri waktu itu saya belum bisa menjawab menerima dan tidak, karena pada saat itu saya tawarkan kepada teman-teman ABDI yang mewakili kelompok tani di masing-masing desa ataupun kecamatan, kayaknya belum bisa menerima. Karena kalau demplot itu, demplot tembakau khususnya, ini minimal 2 hektar, bisa satu lokasi milik berapa orang. Jadi tidak boleh berpencar. Semuanya di sini 1 hektar, di Beji 1 hektar. Mungkin kalau tambah full 2 hektar, tapi lokasi berpencar itu tidak masuk. Sehingga saya belum bisa istilahnya menyanggupi untuk penyediaan lahan. Ini ada 15 titik, ya barangkali nanti ada proses yang berkelanjutan tentang penyedia lahan. Sebetulnya kegiatan ini sangat menguntungkan bagi petani, karena dari segi modal itu dari sana, dari dinas provinsi, sampai pendampingan, sampai perawatan. Mungkin untuk hasil mutlak untuk petani. Ya barangkali nantinya ada yang minat, ya monggo. Ini hidup-hidup ya kenanggo gawe contoh petani yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Ini berkaitan dengan demplot tanaman tembakau untuk tahun 2022. Kemudian yang berikutnya ini tentang BLT buruh petani tembakau. Ini kemarin sudah diverifikasi dan validasi, itu diserahkan kepada desa. Mungkin panjenengan diberitahu oleh desa
untuk ikut memverifikasi. Karena kalau di Pegunungan ini sudah selesai, itu prioritas ini memerlukan atau membutuhkan dengan petugas atau pengurus, contohnya pengurus PKH ini perlu dilibatkan untuk memverifikasi. Yang prioritas sekali itu masyarakat yang belum pernah menerima bantuan, baik PKH ataupun lain-lain. Saya belum. Kalau saya masuk juga karena belum pernah menerima PKH. Nah, ini untuk Pegunungan sudah selesai untuk verifikasi dan validasi. Karangsari mungkin desa nggak menghubungi panjenengan, mungkin kalau desa lain. Kebetulan yang ngurusi sini kan kelompok tani juga itu kados anak saya, jadi bisa komunikasi sama saya. Itu yang berkaitan dengan GLT buruh petani tembakau. Ini 3 bulan terima 1 kali, Januari, Februari, Maret. Mungkin akhir Maret sudah realisasi, sudah cair. Kira-kira berapa? 300 per bulan. Per bulan. Iya, 3 bulan sekali. Itu mungkin kesalahan dari desa Pak. Itu enggak, kalau dulu kan kalau di sini itu setiap petani yang ngurusi tanaman tembakau. Tapi setelah itu ada aturan, akhirnya diambil yang belum pernah menerima PKH ataupun bantuan lain. Nah, itu dananya GLT. dari mana? Dananya? Dari kabupaten yang ini. Bukan lewat ADD. Bukan, ini khusus dari Dinas Pertanian, Perkebunan Cukai. Sing ayo nyong anane dhewe sing dibagi ono. Nah, ini kan belum. Oh, gede orang. Belum. Ini khusus dari dana cukai tembakau. Ini dari anggaran kabupaten, lalu yang berbunyi ataupun yang pernah buruh di wilayah lain, contohnya orang Karangsari buruh di Temanggung, itu masuknya nanti bantuannya dari provinsi. Jadi kalau kabupaten itu secara detail itu masuknya bantuan provinsi, anggaran provinsi. Karena dananya sudah numpuk, yang tahun kemarin saja nggak disalurkan. Sehingga saya mohon kepada teman-teman pengurus ABDI yang mohon bantuannya untuk menangani atau validasi tentang data penerima BLT cukai tembakau. Lalu yang berikutnya, ini sesuai dengan hasil rapat kemarin di Magelang dari Dinas Pertanian, ini memberi luang tentang pembuatan proposal untuk bantuan tahun 2023. Ini ada batasan waktu sampai bulan Juni 2022 ini. Ini untuk anggaran tahun 2023. Sehingga bagi kelompok tani yang belum mengajukan bisa kita upayakan untuk buatkan proposal. Maksimal tanggal 15 Juni 2002. Kemudian yang terakhir ini untuk kegiatan melinting bareng. Ini kemarin saya calling sama dinas, ini nunggu waktu, katanya saya minta sebelum Lebaran melaksana. Jawabannya kalau belum Lebaran ya masih pandemi. Nah, ini kita bisa nagih terus lah, karena katanya sudah dianggarkan dan ini kunjungan ke Kudus juga dana sudah tersedia, tinggal nagih lah. Nah, ini nunggu
karena ini membutuhkan biaya yang besar. besar. Kalau kita berjalan sendiri ya kelihatannya sulitan. Kalau hiburan itu dari Pak Lurah Jergong sudah menyediakan itu entah macam apa, jepin apa. Kemudian yang kegiatan rutin untuk lapangan, pertemuan rutin ini mungkin yang terakhir ya, karena menjelang bulan puasa. Buka bersama Pak, yang badan terakhir. Ya bisa, paling sepisan Ya, sepisan. berarti buka bersama Medina. Ya monggo, makanya ditentukan mawon secara bergulir kados niki, jadi makanya tenggen sinten ngoten pas buka bersama tenggen sinten. Syukur sih sejarone sebulan iki muter kowe wong 30 kan sampah. Pas. Bosen apa ora sing mangan. Ora tau buka nang omah. Ya monggo tentang niku monggo dibahas dulu memberi ruang. Niki boleh dikatakan terakhir sebelum Ramadan ya bisa nanti jalan lagi setelah Lebaran bulan Syawal. Karena saya lebih sering jaga puskesmas, ternyata bersama petani jauh lebih menyenangkan dibandingkan di puskesmas. Kenapa? Karena seperti yang ada di slide ini ya, solusi petani sejahtera. Ya, mari kita amini bersama ya. Dalam arti dari dulu sampai sekarang dengan segala usaha yang sudah dilakukan oleh kita para petani, apakah ada petani yang semakin lama semakin sejahtera? Ada betul Pak? Ada Yang banyak. Kebanyakan ada atau enggak? Kebanyakan giran. Giran. Enggak bareng ya? Ya, ganti-gantian. Dalam arti ya ada yang sampai bangkrut banget ya, ada yang berhasil tapi biasanya cuma 1-2 orang gitu dia kalau saya lihat. Nah, ini yang makanya dari situ saya akhirnya memutuskan untuk ingin langsung turun ke petani, bantu para petani. Dan kebetulan ayah saya kan merupakan profesor ya, jadi mau peneliti dan menemukan suatu pupuk ya yang kita sebut sebagai pupuk komsah ya. Jadi pupuk komsah itu apa? Jadi pupuk komsah itu kompos seresah. Tadi sempat ada yang bilang komsahtum ya. Sebenarnya memang salah satu sumber inspirasinya dari situ karena kita memiliki 5 manfaat. Di mana Bapak Ibu sekalian, komsah ini bukan sesuatu yang baru di dunia, dimanapun itu komsah itu sudah dipakai di mana. Makanya kita sebut sebagai emas hitam pembenah tanah ya. Dengan ini kami harap kita bisa mengajak petani untuk bertani secara bijak. Nanti lebih lanjutnya akan saya jelaskan. Sekali lagi saya di sini hanya mewakilkan sebagai produsen ya, tapi nanti ketika ingin membeli, ketika ingin bekerja sama nanti akan bersama Pak Dr. dan tim seperti itu. Sebelum saya menjelaskan jauh-jauh pastikan wah ini produknya hanya rapora hasilnya di gitu kan. Nah, tentu saya pasti akan memberikan hasil langsung dari petani, terutama karena ini petani tembakau ya mayoritas ini saya akan memberikan contoh hasil tembakau. Ini kami mendapatkan pendampingan Pak di Temanggung Bapak. Di Temanggung ini aplikasi pertama. Belum. Jadi di sini menunjukkan satu pohon bisa menghasilkan 19 lembar daun. Ini juga ada saya tampilkan beberapa foto yang kami dampingi ya. Ya ini Prof. Widiatmoko. Ini juga di Temanggung. Jadi emang pada dasarnya Pak sekali lagi kami hadir tidak hanya untuk berjualan. Emang fokus kami adalah jalan petani. Makanya kami benar-benar turun untuk produk apa sih atau apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan penghasilan dari petani. Ini foto-fotonya. Ini ayah saya ya Prof. Widiatmoko. Ini gambar hasilnya.
daunnya besar-besar. Ngelentuk. Ya. Jadi emang sekali lagi kami tujuannya adalah itu Bapak Ibu sekalian, bahwa kita memaksimalkan potensi dari petani di sini. Petani Klaten itu kan dulu juga sempat menanam tembakau dan dulu ekspor Pak. Tapi tak kenapa makin lama karena penurunan fungsi tanah itu akhirnya mereka sudah tidak bisa ekspor karena kualitasnya tidak sesuai. Tapi dengan pendampingan kami, aplikasi pertama sudah akhirnya bisa kembali lagi masuk grade A dan diterima lagi untuk ekspor. Nah, itu sedikit intermezzo mengenai hasil. Saya akan lanjutkan untuk mengenai paparan saya. Jadi sekali lagi, Komsa ini merupakan pupuk yang ditemukan oleh Prof. Widiatmoko. Ini bukan pupuk baru Bapak Ibu. Jadi di sini kami itu sudah melakukan ekspor ke Jepang dulu sejak tahun 2007 sampai sekarang, dan pemerintahnya terus meningkat karena lalu akhirnya di tahun 2012, terutama ketika kami sudah melihat langsung ke petani-petani, ternyata petani kita ternyata semakin lama semakin banyak masalah. Nah, makanya di sini kami mengembangkan produk yang pertamanya di ekspor ke Jepang, terus kita aplikasikan di mana caranya bisa pas di Indonesia. Dan kami tentu tidak ini walaupun punya pupuk organik ya Pak. Di sini kami tidak mengajak untuk bertani organik, tidak, tapi nanti kita akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bertani dengan bijak. Selanjutnya, tentu karena kami berangkat dari apa yang diperlukan petani, kami bisa melihat kesediaan petani itu apa saja. Kurang lebih yang pertama, serangan penyakit susah ditangani. Nggih boten. Semakin lama hama makin banyak toh. Di sini kan saya juga sudah mengembangkan ketang sejak 4 tahun yang lalu. Itu ya semakin lama ya entah jamur, entah fungisida kan makin lama makin banyak pakainya. Ya, apalagi ada masa kalau saya lihat itu kentangnya ada hulunya gitu ya. Itu kan tentu pasti akan menurunkan penghasilan dari petani. Ya, apalagi udah butuh banyak hamanya, tapi pestisidanya makin mahal. Selanjutnya pupuk kimia juga semakin mahal dan semakin lama dibandingkan 5 tahun lalu dan dibandingkan sekarang, tentu pasti kimia makin lama makin banyak seperti itu. Lalu umur tanamannya makin pendek gitu ya. Lalu produktivitas kualitas menurun dan hasil harga panennya murah, sehingga biayanya sama penghasilan Bapak Ibu sekalian lebih gede biayanya semakin lama. Nggih boten? Iya kan? Nah, maka dari itu tentu kan tujuan kami adalah memenuhi harapan petani. Yang pertama adalah tanah sehat dan subur. Kenapa kami sebut harapan petani yang pertama adalah tanah sehat dan subur? Karena kunci menurut Prof ya adalah kenapa kok produktivitas semua komoditas di Indonesia termasuk tembakau, kentang, cabai gitu ya, itu adalah menurun karena tanahnya udah nggak sehat. Kalau mungkin tanah sawah kelihatan Pak, kalau tanah sawah makin lama makin bantar, dipegang tuh makin makin keras. Tapi kalau di tanah seperti yang kita pakai kentang biasanya lebih kelihatannya nanti di pH, keasaman tanah. Jadi Mas Bagus ini salah yang sudah di Dieng ini sudah melakukan banyak uji coba Komsa ini dan mengukur sebelum dan sesudah menggunakan Komsa. Rata-rata pH-nya berapa Mas? 4,5 ya? 4,5. Padahal untuk bisa tanaman itu sehat itu minimal 6 Pak. Itu berapa titik 4,5 Mas? 4,5 semua. Semua. Jadi saya itu kan kalau ke main ke Dieng itu saya memang mendatangi itu petani-petani yang berpengaruh gitu Pak. Contohnya tuh Pak Haji Dirto, Pak Haji Sobri, sama Pak Haji Giri. Nah jadi kami melakukan diskusi Pak di situ supaya gimana produk ini bisa memperbaiki tanah gitu Pak. Nah itu kami melakukan itu penelitian bersama sehingga memang dirasakan sih Pak Sobri sendiri udah mengakui katanya memang jadi kentang itu begitu roboh kena angin itu bisa bangkit lagi padahal 1 kali pemakaian gitu Pak. Ya, selanjutnya peningkatan produktivitas kualitas. Jadi memang pertama kita 4 tahun yang lalu mencoba mulai di Dieng itu 4 tahun yang lalu pertama di kentang. Ya, jadi kita main di Gembul ya. Di Pak Medi kalau mungkin ada yang tahu, itu jadi dulu tuh 1 hektar itu hanya menghasilkan 10 ton. Ya maksimal 15 ton. Tapi dengan Komsa
kita bisa kembali ke berapa Mas? 25 ya? Iya. 25 tahun lagi ya. Lalu yang terakhir ada serangan penyakit bisa diatasi. Kenapa? Karena seperti manusia Bapak Ibu, karena saya memang basicnya di kesehatan, saya menyamakan serangan penyakit bisa diatasi di tanaman sama dengan di manusia. Tanah itu bagikan rumah. Kalau rumahnya tanaman itu tidak nyaman, ya tanamannya lemes, penyakitan, ya gitu kan, gampang masuk angin, gitu kan. Nah makanya tanah ini menjadi kunci, kunci sehingga dapat menurunkan biaya dari penggunaan petani, lalu hasilnya meningkat seperti yang tadi sempat kita ceritakan. Ya. Oke, sekali lagi permasalahan utamanya adalah tanah sudah tidak sehat. Kami berani Bapak Ibu untuk mengukur pH dan kami bisa memberikan cerita bahwa hanya dalam waktu maksimal kurang 14 hari itu pH kami itu bisa naik sampai angka 6 hanya waktu 14 hari. Mungkin biasanya bisa pakai, kalau tenang saya kurang tahu, kalau bisa pakai dolomit misalkan. Kalau dolomit itu kan biasanya untuk menaikkan satu poin pH itu biasanya membutuhkan 1 sampai 2 ton minimal. Tapi dengan kami bisa lebih sedikit dan tidak merusak, karena nanti saya jelaskan. Ya, lalu ini saya ingin menyadarkan Bapak, apa saja sih bukti ya tanah tidak sehat. Yang pertama, tentu tanah semakin bantar, semakin keras, semakin dangkal. Lalu mungkin sudah dibandingkan dulu sama sekarang, cacing-cacing atau hewan-hewan yang biasanya zaman kita kecil ada, sekarang udah makin lama makin enggak ada. Belut, kalau di sawah biasanya belut, terus cacing gitu ya. Lalu semakin lama pemakaian pupuknya makin meningkat. Kita kalau nggak makin kimianya kalau nggak banyak nggak marah biasanya makin lama. Tapi kimianya banyak, hasilnya ada yang meningkat signifikan selama ini? Sedikit ya, hampir nggak ada. Lalu tanaman mudah terserang penyakit ya, karena tadi antaranya sehat, rumahnya nggak bagus, akhirnya tanamannya sakit-sakitan. Lalu kualitas produk semakin menurun. Tidak hanya kuantitas, tentu harga dari produk Bapak itu kan juga menghitung dari kualitas ya. Misalkan kalau tembakau setahu saya ada grade-nya bukan? Ada grade-nya. Sehingga dengan ada grade-nya bisa meningkatkan harga. Nah, kualitas produknya semakin menurun ya, sehingga itu merupakan salah satu bukti dari tanah tidak sehat. Lalu ya tadi pH-nya semakin menurun. pH artinya apa? Keasaman tanah. pH. Jadi pH itu apa ya? Istilahnya tolak ukur dari keasaman tanah. Misalkan kayak teh gula itu loh Pak. Teh gula tensi. Nah, kalau kita bilangnya pH. Ya kalau pH-nya makin rendah, makin nggak sehat gitu. Nah PL beda mana? Anggar pH kan lain. pH. Ya itu bukti tanah sehat. Nah, terus kalau tanah sehat, itu apa yang bisa terjadi? Tentu tanaman lebih cepat tumbuh. Ya. Ini umur tanamannya sampai yang satu pakai komsa, satu enggak ya. Ini membuktikan tanah sehat dengan umur yang sama bisa jauh lebih lebat. Dan tentu lebih tahan hama penyakit. Dan sekali lagi kita jangan sampai, kalau saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk jangan sampai berpikirnya balik. Kadang kan beberapa orang mengira, oh nek wes kena jamur dikasih fungisida. Telat menurut saya. Karena udah kena jamur dulu, akhirnya butuh fungisida. Tapi dengan kita bisa mencegah ya terjadinya jamur dan hama-hama lainnya. Dan akhirnya tidak membutuhkan fungisida yang terlalu banyak seperti itu. Ya, yang selanjutnya adalah kualitas dan kualitas panen meningkat. Kalau tanahnya sehat, Pak, nutrisi-nutrisinya bisa diserap dengan baik oleh tanaman-tanaman kita. Sehingga baik secara berat dan secara kuantitas, kalau kentang mungkin main di berat jenis gitu ya. Di berat jenis, warna, isi itu jauh lebih padat. Dan nantinya tentu kita bisa memberikan tawaran harga yang lebih baik dibandingkan yang lebih kecil. Ya. Tapi petani sudah melakukan banyak hal ya, sudah memberikan pupuk kimia, pupuk organik kandang makin lama makin banyak. Kalau di kentang sekarang total 1 hektar berapa ya? 700 tahun. Itu kan sangat banyak dan biayanya tidak sedikit gitu. Kalau saya konsultasi sama Pak Haji Giring, beliau bisa menghabiskan kurang lebih untuk segala macam ini 100 juta per hektar. Nah itu ya tentu karena kita, tapi itu merupakan usaha petani ya. Tapi dengan ini semua, apakah pernah Bapak Ibu sekalian merasakan kenaikan yang signifikan dan makin lama terus meningkat seperti itu? Saya rasa selama 4 tahun saya melihat di bidang pertanian, saya belum pernah menemukan. Apalagi dengan semua ini,
kuncinya tanah sehat sudah sehat belum? Saya rasa belum. Dan kami sudah selalu membekali rekan-rekan kami termasuk Pak Arif dan tim harus berani mengukur pH sebelum dan sesudah menggunakan Komsa. Ya. Lalu begini, kenapa kok Komsa itu bisa memberikan manfaat yang kami rasa luar biasa gitu ya? Tentu Prof ingin ya memiliki gelar tidak hanya sebagai gelar, tapi pengen gelarnya itu bisa bermanfaat kepada petani. Makanya beliau melakukan penelitian ini kurang lebih hampir 5 tahun, dan inilah isi dari Komsa ya. Sekali lagi Komsa itu dari apa tuh? Komsa itu ya daun-daunan yang akhirnya kita buat sebagai humus menurutnya. Kalau saya diceritakan oleh kakek nenek saya ya, ada satu step yang hilang di masa pertanian kita saat ini, yaitu penghumusan. Apa tuh penghumusan? Kalau di sawah itu biasanya setelah panen itu kita nebar-nebar daun dulu tuh, dibiarkan dulu, itu kan penghumusan. Tapi karena mungkin sekarang permintaannya makin banyak, sudah tidak bisa penghumusan, akhirnya kualitasnya makin menurun. Nah, selesai ini saya bilang bisa menangani permasalahan secara holistik. Maksudnya holistik adalah keseluruhan. Ya namanya seperti kita manusia, kadang kita tidak bisa yang dikasih obat, misalkan hipertensi tadi. Kita kasih obat saja nggak bisa. Pasti ada yang perlu kita gali sebagai dokter, misalkan ada stres nggak, atau makannya seperti apa, gizinya seperti apa. Sama di pertanian pun salah satu intervensi terbaik adalah yang holistik, di mana di dalam Komsa mengandung memperbaiki sifat fisik, di mana kita memperbaiki struktur tanah dan juga pH, lalu unsur makro mikro yang sangat berhubungan dengan kualitas dan kuantitas. Ini yang unsur mikro itu merupakan kunci Pak dari keluarnya kualitas dari tanaman. Lalu tentu ada organisme tanah. Jadi kan kadang cenderungnya kalau saya mengamati di Indonesia ini, kadang pupuk itu satu-satu, untuk menaikkan pH satu sendiri, pupuknya sendiri, lalu bakteri sendiri, atau misalkan NPK sendiri gitu ya. Tapi di sini kami bisa memberikan fasilitas dengan satu jenis pupuk untuk 3 jenis. Sehingga fungsinya pertama itu bisa menaikkan pH. Ya. pH dapat kembali normal kurang dari 14 hari, hanya membutuhkan 1-2 ton per hektar. Ya. Lalu Prof ini, Bapak Ibu sekalian, juga nggak mau mengeluarkan produk yang menambah hasil pengeluaran petani. Dan akhirnya dengan Komsa, karena tanahnya sehat, kita bisa mengurangi kimia sampai 50%. Dan juga pestisida lain. Kenapa? Karena tanahnya sudah sehat. Apakah kita ngarang? Enggak. Kita belajar bareng-bareng bersama petani, saya, Prof, dan juga tim. Kami sudah membuktikan nih, demplot ya, ini contohnya padi saja. Di mana kita bisa mengurangi 50% kimia. Tapi ya kadang begini Pak, kalau sawah mungkin jelas ya, tapi kalau yang lain biasanya kan ilmu titen ya. Oh ini kurang ini, dikasihnya ini kok agak kuning dikasihnya ini. Terima kasih sedulur, begitulah acara kegiatan pertemuan rutin di Serandil. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum sedulur.